Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 6 Mei dalam Pekan Paskah yang kelima, bersama Pastor Anton Pabendon yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat insani, pada hari ini Kamis 6 Mei 2021 kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita mengawali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, supaya seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat insani, ketika saya masih kecil dan remaja, saya selalu menganggap aturan atau hukum itu sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan saya. Ketika saya melanggar misalnya, dan orang tua menghukum saya, orang tua atau pembimbing asrama ketika saya tinggal di asrama menghukum saya melihat hukuman itu sebagai bentuk kejengkelan dan rasa benci mereka terhadap saya. Saya tidak bisa menemukan bahwa di balik aturan itu, di balik hukum itu ada kasih. Sebaliknya saya melihat bahwa aturan itu untuk menguasai saya dan untuk membuat saya melakukan apa yang dikehendaki oleh orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, saya melihat bahwa ternyata di balik aturan itu ada suatu nilai yang diperjuangkan, yaitu supaya kasih dan keadilan itu bisa berjalan seiring. Misalnya ketika orang tua meminta ketaatan anak-anaknya supaya menaati aturan bermain dan bekerja, aturan makan minum, aturan belajar, aturan mandi, keluar rumah dan sebagainya. Itu bukan ungkapan bahwa mereka membenci anak-anaknya atau jengkel terhadap anak-anaknya, tetapi itu adalah ungkapan kasih terhadap mereka. Dan mereka juga meminta supaya anak-anak itu menunjukkan kasih lewat rasa hormat dan taat terhadap aturan-aturan itu. Sahabat-sahabat insani, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus mengatakan bahwa Allah mengasihi dirinya dan ia juga mengasihi murid-muridnya, mengasihi manusia. Dan Yesus meminta supaya murid-muridnya itu tinggal di dalam kasihnya. Lalu apa tanda bahwa murid-murid tinggal di dalam kasih Tuhan? Atau apa tanda bahwa murid-murid mengasihi Tuhan? Yesus mengatakan, kalau kamu menaati perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa ketaatan pada perintah Allah, ketaatan pada kehendak Allah, itulah ungkapan kasih seorang murid terhadap Tuhan. Ketika kita mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang kita kehendaki, sesungguhnya saat itulah kita mengungkapkan kasih terhadap Allah. Bagi Yesus,
ketaatan itu selalu menunjukkan suatu nilai yang diperjuangkan, bukan ketaatan buta, tetapi di balik ketaatan, di balik aturan, di balik hukum, di balik perintah Tuhan selalu ada nilai yang diperjuangkan. Dia meminta ketaatan kepada murid-muridnya, dari murid-muridnya, sebagaimana ia telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Dia rela mati, rela taat sampai mati di kayu salib demi sebuah nilai yang luhur, yakni keselamatan bagi manusia. Nah, ini juga yang diharapkan dari kita. Kita taat, kita mengikuti perintah Tuhan dengan suatu nilai yang luhur. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketaatan adalah sebuah ungkapan kasih, karena lewat ketaatan seorang murid menyangkal dirinya atau menomorduakan keinginan pribadinya, kehendak pribadinya demi mengikuti kehendak Allah. Ketaatan adalah ungkapan kasih, karena lewat ketaatan seorang murid berani untuk memikul salib sebagai konsekuensi dari ketaatannya tersebut. Ketaatan juga merupakan sebuah ungkapan kasih, karena lewat ketaatan seorang murid belajar untuk mengikuti setiap hari, mengikuti Yesus setiap hari, mengikuti perintah-perintah dan kehendak Allah dalam hidupnya sehari-hari. Sebagai contoh, saudara-saudara yang terkasih, misalnya dalam situasi kita saat ini, masa pandemi, lalu ada aturan yang diberikan, misalnya baik dalam gereja maupun dalam pemerintahan, katakanlah itu protokol kesehatan, ketaatan pada protokol kesehatan. Tentu saja aturan dibuat karena ada nilai luhur yang diperjuangkan bersama-sama, yakni keselamatan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Maka ketika kita menaati aturan itu, sesungguhnya kita mengungkapkan kasih baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama kita. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, kita mencoba hidup secara konkret dalam dunia ini dan melihat bahwa setiap aturan baik dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga, dalam komunitas kita, dalam gereja maupun dalam pemerintahan, dalam negara kita, atau di dunia ini selalu ada nilai yang diperjuangkan. Mudah-mudahan kita mampu menemukan nilai itu sehingga kita mengungkapkan kasih itu untuk mencapai nilai yang luhur itu lewat ketaatan dan kesetiaan kita pada aturan-aturan. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita untuk menemukan nilai-nilai itu, supaya kita selalu melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi kita dalam perjuangan hidup kita, khususnya dalam mengungkapkan kasih yang benar dan tepat bagi sesama kita, bagi diri kita sendiri, bagi alam kita, dan bagi Tuhan. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.